Shalom sahabat-sahabatku, ini ada pertanyaan masuk dari sahabat kita dan begini pertanyaannya. Pak, kenapa aku mendengar lagu rohani, air mataku mengalir tidak tertahan rasanya, nggak bisa berhenti. Apa penyebabnya itu ya Pak? Oke baik, jika itu pertanyaannya maka begini jawabannya. Mengapa air mata mengalir saat mendengarkan lagu-lagu rohani? Menangis saat mendengarkan lagu rohani adalah satu fenomena yang dapat terjadi karena berbagai macam alasan, baik itu dari sisi positif maupun sisi negatif, sesuai dengan kondisi hati dan respons seseorang terhadap pekerjaan Roh Kudus atau faktor-faktor lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawabnya dari kedua sisi tersebut, yaitu sisi positif dan juga sisi negatif daripada fenomena mengalirnya air mata saat kita mendengarkan lagu rohani. Oke, yang pertama saya akan membahasnya dari sisi positif terlebih dahulu. Sisi positif. Yang pertama itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang menggerakkan hati. Nah, saudara-saudara, Roh Kudus sering menyentuh hati manusia itu melalui lagu-lagu rohani, menyampaikan pesan kasih, pengampunan, atau bahkan penghiburan. Nah, respons berupa air mata itu mencerminkan kehadirannya yang menggerakkan hati seseorang tersebut. Nah, satu contoh pekerjaan Roh Kudus yang menggerakkan hati seperti yang ada di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 37. Dikatakan di sana apa? Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Saya akan coba jelaskan sedikit bagian ini. Nah, frasa hati mereka sangat terharu mengungkapkan respons emosional dan spiritual yang mendalam dari orang-orang yang mendengar khotbah Petrus pada hari Pentakosta. Sekarang mari kita pelajari beberapa hal lebih dalam tentang bagian ini. Supaya apa? Supaya kita itu lebih mudah memahaminya. Yang pertama adalah makna kata terharu. Di dalam bahasa Yunani, kata ini menggunakan kata kerja katenugesan, yang bisa diterjemahkan atau diartikan sebagai tertikam atau terpotong. Kata ini menggambarkan perasaan yang sangat terguncang, terdakwa, atau tersentuh secara mendalam, seolah-olah hati mereka itu tertusuk oleh kebenaran yang baru saja mereka dengar. Nah, secara emosional ini mencakup perasaan bersalah, malu, dan juga kesedihan. Karena apa? Karena menyadari dosa-dosa mereka, terutama peran mereka di dalam penyaliban Yesus. Nah, kalau secara spiritual ini menunjukkan bahwa hati mereka dibuka oleh pekerjaan Roh Kudus yang menyadarkan mereka akan dosa dan kebenaran. Itu bisa saudara lihat di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8. Kemudian yang kedua, penyebab terharunya hati mereka. Hati mereka terharu setelah mendengar khotbah Petrus, terutama karena apa? Karena kesadaran akan dosa. Petrus menjelaskan bahwa mereka telah menyalibkan Yesus yang adalah Tuhan dan Kristus. Nah, itu bisa dilihat di ayat yang ke-36. Pengakuan ini mengejutkan mereka karena mereka tidak menyadari kesalahan besar yang telah mereka lakukan. Hati mereka terharu setelah mendengar khotbah Petrus. Karena apa? Karena satu, kebenaran Injil. Mereka mendengar kabar bahwa Yesus yang mati itu telah bangkit dan naik ke surga, menggenapi nubuatan Mesias. Ini menyadarkan mereka akan kuasa dan kedaulatan Kristus. Yang berikutnya adalah karena kuasa Roh Kudus. Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka untuk membuka pikiran dan hati terhadap kebenaran yang disampaikan oleh Petrus. Nah, apa yang mau disampaikan di sini? Yang mau disampaikan di sini adalah bahwa Roh Kudus, walau tidak selalu, tetapi juga bisa memakai atau menggunakan lagu-lagu rohani untuk menggugah hati manusia. Kemudian sisi positif berikutnya adalah kesadaran akan kasih dan pengampunan Allah. Saudara-saudara, lagu rohani itu mengingatkan akan kasih Allah dan anugerah keselamatan yang kemudian dapat menimbulkan rasa syukur dan penyesalan atas dosa. Coba kita lihat di dalam Roma 8 ayat 1. Dikatakan di sana apa? Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, Roma 8 ayat 1 adalah salah satu pernyataan paling kuat dalam Alkitab tentang kasih dan pengampunan Allah melalui karya Yesus Kristus. Ayat ini menegaskan bahwa di dalam Kristus, orang percaya itu dibebaskan dari penghukuman dosa. Roma 8 ayat 1 adalah pengingat bahwa kasih dan pengampunan Allah sepenuhnya itu tersedia di dalam Kristus Yesus.
Kesadaran akan kebenaran inilah yang membawa damai, sukacita, dan keyakinan kepada setiap orang percaya bahwa mereka tidak lagi hidup di bawah penghukuman dosa, melainkan di dalam kasih karunia yang menyelamatkan. Nah, kemudian sisi positif selanjutnya adalah keterhubungan dengan pengalaman pribadi. Saudara-saudara, lirik lagu seringkali relevan dengan pergumulan seseorang, sehingga menyentuh emosi yang mendalam. Coba lihat Mazmur 126 ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Nah, Mazmur 126 ayat 5 menyampaikan janji Allah yang penuh dengan pengharapan, seperti contohnya usaha, perjuangan, dan penderitaan yang dilakukan dengan iman, itu akan menghasilkan sukacita pada akhirnya. Ayat ini berbicara tentang menabur, artinya usaha yang penuh pengorbanan, dan menuai, artinya hasil yang penuh sukacita. Dan hal ini dapat dikaitkan dengan pengalaman emosional seperti menangis saat mendengar lagu-lagu rohani. Mazmur 126 ayat 5 dan pengalaman menangis saat mendengar lagu rohani memiliki hubungan yang mendalam. Air mata tersebut mencerminkan pergumulan, penyadaran, atau penghiburan yang dialami oleh seseorang. Sama seperti janji menabur dengan air mata menuai dengan sorak-sorai. Tangisan saat mendengar lagu rohani seringkali menjadi langkah awal menuju sukacita dan penghiburan yang hanya dapat ditemukan di dalam Tuhan. Lagu rohani bisa menjadi sarana yang Allah pakai untuk mengingatkan kasih-Nya, menguatkan iman, dan membawa pengharapan di tengah air mata. Oke, lalu sekarang sisi positif berikutnya adalah pengalaman hadirat Allah yang nyata. Saudara-saudara, melalui pujian, seseorang dapat mengalami hadirat Allah yang membuat mereka takjub dan kemudian rendah hati. Kita lihat Wahyu 5 ayat 11-12. Dikatakan di sana apa? Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Nah, ayat ini menggambarkan penyembahan surgawi yang penuh keagungan dan kemuliaan terhadap anak domba, yaitu siapa? Yaitu Yesus Kristus. Penyembahan ini menghadirkan pengalaman hadirat Allah yang sangat nyata bagi Yohanes yang menyaksikan penglihatan ini. Lalu apa relevansinya dengan pengalaman hadirat Allah melalui lagu rohani? Saudara-saudara, ketika seseorang mendengarkan atau menyanyikan lagu rohani, pengalaman Yohanes dalam Wahyu 5 ayat 11-12 itu dapat menjadi ilustrasi yang relevan. Lagu rohani yang berpusat pada Kristus seringkali membawa hati dan pikiran kepada pengagungan Allah, seperti yang terjadi dalam penyembahan surgawi. Ini bisa membuat seseorang itu takjub akan hadiratnya, rendah hati dan larut dalam penyembahan, bahkan hingga meneteskan air mata. Nah, dan kemudian sekarang sisi positif yang terakhir adalah penyucian dan penghiburan rohani. Lagu rohani bisa menjadi sarana untuk melepaskan emosi negatif dan menerima penghiburan ilahi. Matius 5 ayat 4 berkata, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah, Matius 5 ayat 4 ini memiliki kaitan yang mendalam dengan penyucian dan penghiburan rohani, khususnya dalam konteks seseorang yang menangis saat mendengarkan lagu rohani. Ketika seseorang menangis saat mendengarkan lagu rohani, itu bisa menjadi bagian dari proses penyucian dan penghiburan rohani. Duka cita yang muncul akan kesadaran akan dosa membawa mereka kepada penghiburan sejati dari Roh Kudus, sesuai dengan janji dalam Matius 5 ayat yang keempat. Lagi-lagi, lagu rohani bisa menjadi sarana bagi Allah untuk menyentuh hati, menghibur jiwa, dan memulihkan hubungan yang mungkin telah rusak. Saya coba kutip kata-kata Spurgeon. Perhatikan kata-kata Charles Haddon Spurgeon berikut ini. Dia berkata, air mata pertobatan adalah air mata yang paling berharga di mata Allah. Mereka berbicara lebih fasih daripada kata-kata dan lebih mendalam daripada khotbah. Dalam tangisan ini, jiwa yang hancur bertemu dengan penghiburan surgawi. Itu kata Spurgeon. Ya, itu tadi adalah penjelasan saya dari sisi positif. Nah, sekarang kita beralih ke bagian yang lain, yaitu sisi negatif. Dari sisi negatif dapat kita temui adanya emosi yang didominasi oleh perasaan dan bukan kebenaran. Saudara-saudara, air mata dapat muncul karena terbawa suasana tanpa pemahaman mendalam tentang kebenaran firman Tuhan. Matius 15 ayat 8.
Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ayat ini menunjukkan apa? Ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak menginginkan penyembahan yang hanya bersifat lahiriah atau emosional tanpa keterlibatan hati yang tulus dan pemahaman yang benar tentang kebenarannya. Jika seseorang menangis saat mendengarkan lagu rohani, tetapi hanya karena suasana atau melodi tanpa pemahaman atau keterhubungan dengan kebenaran firman Tuhan, maka pengalaman tersebut beresiko menjadi satu bentuk penyembahan yang kosong, seperti yang Yesus kritik di dalam ayat tadi. Nah, tangisan atau respon emosional seharusnya itu lahir dari pemahaman yang mendalam tentang kasih Allah, pengorbanan Kristus, atau pekerjaan Roh Kudus, bukan hanya sekedar reaksi emosional tanpa keterlibatan hati dan juga pikiran. Sahabat-sahabatku, penyembahan sejati itu harus mencakup hati yang mendekat kepada Allah dengan kebenaran, bukan hanya emosi yang dangkal atau sementara. Amin. Kemudian yang berikutnya adalah pencarian pengalaman emosional semata. Beberapa orang mencari pengalaman emosional tanpa disertai pertobatan atau tindakan nyata. Matius 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat ini menegaskan bahwa hubungan dengan Allah tidak didasarkan pada ekspresi lahiriah atau pengalaman emosional semata, tetapi pada ketaatan sejati kepada kehendaknya. Ayat ini memperingatkan bahwa respons emosional seperti menangis, berseru, atau menyanyikan lagu rohani dengan penuh semangat tidak cukup jika tidak disertai pertobatan, iman yang tulus, dan ketaatan kepada firman Tuhan. Beberapa orang mungkin menggunakan lagu rohani atau suasana penyembahan untuk mencari pengalaman emosional yang menyenangkan, tetapi tanpa komitmen untuk mengubah hidup mereka sesuai dengan kehendak Allah. Sahabat-sahabatku, pengalaman emosional tidak dapat menggantikan ketaatan dan hubungan yang sejati dengan Allah. Penyembahan yang benar itu melibatkan hati, pikiran, dan perbuatan yang selaras dengan kehendaknya. Amin. Kemudian yang berikutnya adalah kesombongan rohani atau mencari perhatian. Ini masih di sisi negatif ya. Saudara-saudara, menangis untuk menunjukkan kerohanian di depan orang lain adalah bentuk ibadah yang salah. Matius 23 ayat 5a berkata apa? Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Nah, ayat tersebut adalah peringatan Yesus terhadap kemunafikan para ahli Taurat dan orang Farisi yang melakukan tindak keagamaan demi mendapatkan pujian manusia, bukan untuk memuliakan Allah. Jika seseorang menangis saat mendengarkan lagu rohani dengan tujuan untuk menunjukkan kesalehan atau kedalaman rohani kepada orang lain, tangisan itu tidak berasal dari hati yang tulus, melainkan dari motivasi untuk mencari perhatian atau pengakuan semata. Nah, tindakan ini menjadi bentuk ibadah yang salah. Karena apa? Karena fokusnya bukan kepada Allah, melainkan kepada pengakuan manusia. Saudara-saudara, ibadah termasuk respons emosional seperti menangis, itu harus dilakukan dengan tulus untuk memuliakan Allah, bukan untuk mencari perhatian atau pengakuan dari sesama. Tuhan melihat hati, bukan sekedar penampilan lahiriah. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Itu kata 1 Petrus 5 ayat 5. Amin. Kemudian sisi negatif berikutnya adalah pengaruh musik yang manipulatif. Saudara-saudara, musik yang terlalu mempengaruhi emosi tanpa membawa kebenaran firman Tuhan itu dapat menjadi pengalaman yang dangkal. 2 Timotius 4 ayat 3 dikatakan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ayat ini memperingatkan tentang bahaya mencari pengalaman yang hanya memuaskan keinginan atau emosi manusia tanpa memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Jika tangisan muncul karena pengaruh musik yang memanipulasi emosi tanpa membawa seseorang pada kebenaran firman Tuhan, pengalaman itu cenderung dangkal dan tidak menghasilkan pertumbuhan rohani. Musik rohani yang hanya dirancang untuk membangkitkan suasana emosional, tetapi tidak menyampaikan kebenaran Injil, itu beresiko membuat orang menjadi fokus pada perasaan daripada firman Allah. Nah, dari sisi psikologi, musik memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi melalui melodi, harmoni, dan juga ritme. Nah, ini bisa memicu respon emosional seperti menangis tanpa keterlibatan kognitif yang mendalam. Respon ini seringkali bersifat sementara dan tidak selalu membawa perubahan yang bermakna karena hanya menyentuh emosi,
bukan hati yang terdalam atau pemahaman. Saudara-saudara, tangisan yang muncul dari pengaruh musik semata itu tidak cukup untuk membangun kehidupan rohani. Lagu rohani yang sejati itu harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga respon emosional disertai oleh transformasi hati dan pikiran yang sejati. Amin. Ya, kesimpulannya, air mata yang mengalir saat mendengarkan lagu rohani itu bisa menjadi tanda kehadiran Roh Kudus dan pengalaman rohani yang mendalam. Namun, tangisan ini juga bisa muncul dari motivasi yang tidak tepat, seperti hanya mengikuti emosi, rasa bersalah tanpa pertobatan, atau rutinitas kosong, atau hanya karena pengaruh musik yang manipulatif. Oleh karena itu, penting untuk menguji setiap pengalaman tersebut dengan firman Tuhan. Karena respon emosional seharusnya mengarah pada pertobatan, ketaatan, dan juga pertumbuhan iman, bukan sekedar pengalaman emosional sementara. Pujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, kata 1 Tesalonika 5 ayat 21. Oke, baik, itu tadi penjelasan singkat dari saya mengenai sisi positif dan negatif ketika seseorang mendengarkan lagu rohani dan dia menangis. Kiranya penjelasan saya dapat dipahami, memberi pencerahan, menambah pengetahuan, dan memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.